Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, Saudara. Ya, kita sekarang sudah masuk di 2 Tawarik pasal 23. Kemarin kita sudah selesai dengan akhirnya ya ketika Ahasya mati, maka Atalia ibunya itu marah dan bangkitlah dia lalu dia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Ya, akhirnya Atalia ini anaknya Isabel. Dia bertindak seperti mamahnya, membunuh. Ya, Saudara, dan kita tahu bersama ketika akhirnya Ahasya mati, maka dikatakan di sana tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Semua dibunuh kecuali Yoas itu dia disembunyikan, Saudara. Sekarang kita masuk 2 Tawarik pasal 23. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyanda memberanikan diri. Ya, tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Ya, sepertiga lagi harus berada di istana raja. Dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar, sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan." Ya, Saudara, jadi kita lihat di sini meskipun hal ini bisa membuat ya Yoyada kehilangan nyawa, namun imam ini melakukan apa yang benar. Ya, dia ingin memulihkan ibadah di bait Allah dan mengurapi raja yang baru. Ya, lalu dia muncul, Saudara, dan dia mengajak semua orang-orang Lewi dan kepala-kepala pasukan. Ada saat-saat ya ketika memang kita ini harus memperbaiki apa yang salah, ya tergantung kita ini berani untuk memperbaiki, berani bertindak, berani bicara untuk membela apa yang benar. Ketika situasi yang tidak benar itu muncul, ya, dan kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh Yoyada di sini, dia memberanikan diri untuk mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan ya dan orang-orang Lewi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya harus ada raja baru. Ya. Lalu dia kumpulkan semua, dia bilang siapapun ya tidak boleh memasuki rumah Tuhan, ayat yang ke-6. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya dan selesai bertugas pada hari Sabat bersama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, ya, utar pasukan 100 diberikan tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan raja. Ya, kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Saudara, jadi Imam Yoyada ini melihat sesuatu yang tidak benar terjadi.
Ya, lalu dia memberanikan diri untuk mengumpulkan semua orang untuk berbicara dan mengembalikan apa yang seharusnya. Ya, seringkali kita ini melihat ketidakbenaran terjadi, entah itu di sekeliling kita, di keluarga kita, di komunitas kita, di gereja kita bahkan. Atau kita melihat ketidakbenaran terhadap hamba Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang memerintahkan untuk kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Ya, perlu keberanian. Tapi kita harus melakukan. Ya. Dan Yoyada ini mengambil satu resiko yang besar untuk dia menyuruh bangsa itu untuk ayo kita kembali mengangkat raja dan mempertegas tentang bagaimana ibadah yang sesungguhnya di rumah Tuhan itu. Tidak boleh yang lain masuk selain imam-imam. Ya, dan bahkan tidak tanggung-tanggung dia memberikan senjata kepada para imam, kepada orang Lewi. Ya, dia bilang siapapun yang berani menembusi ya rumah Tuhan, mereka harus dibunuh dengan senjata. Ayat 10, ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejemang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hidup raja. Ya, jadi saudara ya, Yoas yang disembunyikan pada waktu itu, dia adalah garis keturunan yang harus menjadi raja di Yehuda. Ketika itu Atalia membunuh semua keturunan raja kecuali Yoas, itu disembunyikan, dia baru berumur 6 tahun. Makanya Imam Yoyada menyembunyikan dia di rumah Tuhan. Dia berkata tidak ada yang boleh masuk ya ke rumah Tuhan itu, harus dibunuh karena dia menyembunyikan Yoas yang masih kecil berumur 6 tahun. Ya, dan karena Atalia berusaha membunuh ya Yoas, saudara. Dan Imam Yoyada memberi perintah kepada seluruh rakyat, ya, kita harus melindungi raja sekalipun ini masih kecil rajanya, saudara, tetapi pengurapan raja ada atas dia. Lalu mereka mengurapi dan ya mereka berseru kepada dia, hidup raja. Ayat 12, ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja. Pada pintu gerbang kuda dibunuhnyalah ia di situ. Ya, Atalia mengira bahwa dia telah berhasil merampas tahta kerajaan Yehuda. Ya, setelah dia membunuh semua keturunan raja, dia berharap bahwa dia yang akan mengambil seluruh kekuasaan. Dia membunuh seluruh pewaris tahta yang berpotensi bisa menduduki tahta raja. Karena dia berpikir ya, kalau dia sudah bunuh semuanya maka sudah selesai. Namun rencana terbaik sekalipun kalau untuk kejahatan hasilnya pasti tidak baik, saudara. Hati-hati orang yang selalu merancangkan kejahatan, ya seringkali kejahatan itu berbalik menimpa dia, saudara. Ya, dan dikatakan di sana ketika kebenaran tersingkap, dia segera
digulingkan, bahkan dibunuh. Adalah jauh lebih baik hidup ini seturut dengan kebenaran, meskipun itu berarti tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tapi pastikan hidup kita dalam kebenaran, sekalipun memang ya hidup dalam kebenaran itu tidak enak, ya karena kita nggak dapatkan apa yang kita mau. Tapi itu yang Tuhan mau. Ya, Atalia dengan segala cara dia ingin merampas tahta kedudukan. Banyak sekarang orang-orang juga ya misalnya karena menginginkan harta warisan sehingga saling bunuh, saling benci, saling dengki. Ya, ini juga tidak baik, saudara. Mari kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dikatakan di sana akhirnya dia dibunuh ya depan pintu gerbang. Ayat 16, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh mantan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, ya seperti tertulis dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu dan pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga yang jangan masuk ya seorang yang najis ke rumah Tuhan. Kita tahu bersama sejak Atalia itu masuk ke kerajaan, ya anak Isabel ini mempengaruhi bangsa itu dengan penyembahan berhala kepada Baal. Dia membangun ya kuil-kuil berhala, bahkan mengangkat imam-imam palsu. Ya, tapi puji Tuhan ada seorang imam yang berani ketika dia melihat ini sudah tidak benar. Ya, rumah Tuhan terbengkalai karena mereka sibuk menyembah berhala. Lalu Tuhan pakai Imam Yoyada ini untuk kembali membawa bangsa itu datang kepada Tuhan dan mau digembalakan oleh Tuhan. Bahkan tidak segan-segan akhirnya Atalia dibunuh dan rakyat menghancurkan semua kuil-kuil penyembahan, saudara, ya dari dewa Baal. Kehidupan Atalia berakhir seperti akhir hidup ibunya, yaitu Isabel. Ingat, orang jahat berakhirnya tragis, makanya jangan jahat-jahat jadi orang. Nggak usah suka berantem, bertengkar dengan keluarga. Ya, nggak usah iri hati, nggak usah dengki. Orang jahat itu saudara tragis. Ya, Isabel mati, dihukum mati. Demikian juga Atalia. Kehidupannya dengan menyembah berhala dan berkhianat akhirnya dipersingkat oleh penghukuman Allah atas dosa-dosanya. Pada waktu itu Yehuda telah tergelincir demikian jauh dari Allah sehingga Baal itu dibawa masuk bahkan disembah di Yerusalem. Ya, orang itu kalau salah kawin bahaya, saudara ya. Gara-gara Yosafat mendukung anaknya menikah dengan anaknya Ahab, ya begitu akhirnya salah kawin, saudara ya. Bahkan bangsa Israel dibawa pada penyembahan berhala. Dan dikatakan Yoyada akhirnya memulihkan beberapa tata cara ibadah di bait Allah sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat 20, sesudah itu ya ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah, para rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Akhirnya ya itulah apa yang sudah digariskan Tuhan pasti akan terjadi karena Tuhan pakai juga orang-orang untuk menggenapi semua rencananya. Kayaknya sudah gagal ketika Atalia membunuh semua keturunan Raja Yehuda. Tapi Tuhan ya sanggup melakukan, dia memakai Imam Yoyada ya untuk menyembunyikan Yoas ya anak bungsu yang tertinggal yang bakal menjadi raja menggantikan raja-raja yang sebelumnya. Ya saudara percayalah
Kalau itu kehendak Tuhan pasti akan terjadi ya. Tapi kalau tidak, ya jangan memaksa seperti Atalia yang gila hormat, gila tahta, dan gila harta. Ya, kita lanjut sekarang 2 Tawarik 24. Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Betseba. Saudara, ya makanya ketika dia disembunyikan semua keturunan keluarganya dibunuh. Ya, jadi Yoas ini masih berumur 1 tahun. Ya, dia disembunyikan selama 6 tahun. Dan pada umur 7 tahun dia dilantik menjadi raja. Ya, sangat kecil sekali saudara ya. Tapi karena memang ya itu menurut ketetapan Tuhan bahwa keturunan itu yang harus menjadi raja. Jadi ya umur 7 tahun dia diangkat menjadi raja. Jadi Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan selama 40 tahun dia memerintah di Yerusalem. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi selama Imam Yoyada hidup, Yoas itu melakukan apa yang benar karena Imam Yoyada menjadi orang tua bagi Yoas. Ya, dia yang menuntun, dia menasihati. Ya, ayat 3, Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh rakyat Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera. Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi itu untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Jadi ketika pada zaman ya Atalia saudara, anak-anaknya perempuan itu, Atalia anak Isabel ya, tetapi dia menjadi istri raja dan anak-anaknya itu mengambil barang-barang di rumah Tuhan. Bahkan mereka membawanya ke kuil-kuil berhala. Jadi apa yang ada di rumah Tuhan dipakai untuk penyembahan berhala. Jadi Yoas dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, ketika dia sudah dewasa, dia menjadi raja, dia ingin memperbaiki rumah Tuhan. Lalu dia menyuruh mereka untuk menarik pajak ya di seluruh rakyat Yehuda seperti yang dilakukan pada zaman Musa saudara ya. Orang-orang Lewi itu berlambat-lambat, mereka diperintahkan untuk pergi ke seluruh rakyat Yehuda tarik pajak ya untuk menjalankan perintah raja, tapi mereka tidak pergi. Meskipun raja sudah menyuruh mereka ya tetap menunda-nunda. Persembahan-persembahan untuk menjaga keteraturan bait Allah bukan hanya keinginan sang raja, melainkan itu perintah Allah. Jadi dari zaman Musa itu Tuhan sudah memerintahkan seperti itu bahwa orang Lewi harus menyisihkan uang untuk pembangunan atau ya peremajaan di rumah Allah, dan itu sudah sejak zaman Musa dilakukan. Jadi Yoas ini hanya menyuruh melakukan apa yang sudah dilakukan dari zaman Musa. Ya, oleh karena itu orang-orang Lewi ini bukan hanya tidak menghormati raja, melainkan tidak menghormati Allah. Ya, dan apabila tentang soal mengikuti perintah Tuhan responnya lambat, ya maka sudah pasti dari situ ada ketidaktaatan. Kita harus mentaati Tuhan secara sukarela, bahkan segera bertindak. Ya, raja sudah menyuruh tapi mereka tidak mau berangkat, sehingga Yoyada dipanggil sebagai imam besar, ditanya ya oleh raja kenapa mereka tidak pergi. Ayat 8, sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan, lalu mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun.
Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Tidak disangka ternyata respon dari rakyat itu sendiri bersukacita memberikan uang mereka untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena memang mereka juga mengetahui hukum Tuhan bahwa dari uang mereka lah ya pembangunan atau perawatan dari rumah Allah itu harus dilakukan. Jadi ketika ya orang-orang Lewi nggak mau pergi untuk minta pajak itu, Raja Yoas itu ya ikhtiar lalu dia menaruh peti di depan rumah Tuhan. Dan ternyata tidak disangka-sangka dengan sukacita seluruh rakyat itu datang dan memberikan ya persembahan mereka pajaknya ke dalam peti itu sampai peti itu penuh, saudara. Ya, bayangkan sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, ya, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri ya pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk memperbaharui rumah Tuhan. Juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyangga, ya penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak sepanjang umur Yoyada. Korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Jadi saudara, ada uang kelebihan dikembalikan ya, dan itu dipakai untuk memperbaharui perkakas. Kita lihat di sini jelaslah bahwa orang-orang Lewi itu tidak yakin ya apakah nanti rakyat itu mau menyumbang, makanya mereka nggak mau pergi narik pajak. Ternyata di luar dugaan mereka dengan gembira memberikan apa yang mereka miliki untuk proyek rumah Allah ini. Ya, jadi saudara, memang ada orang-orang yang mereka itu rindu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Mereka rindu sebenarnya untuk menabur bagi Tuhan. Apalagi ini diketahui proyek ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan ya. Saya juga percaya ketika memang kita melakukan proyek itu untuk pekerjaan rumah Tuhan atau untuk kehendak Tuhan, maka dengan sukacita orang akan menabur. Sebaliknya kalau untuk kepentingan diri kita sendiri, ya mungkin orang tidak akan sukacita. Tapi karena ini memang untuk rumah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, ya rakyat dengan sukacita menabur. Ayat 15, Yoyada menjadi tua dan telah lanjut umur, lalu matilah ia, 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan terhadap rumahnya. Ya, saudara lihat berbeda dengan Yoram ya yang mati tidak dikubur di samping raja-raja tetapi di luar. Yoyada dikuburkan berdampingan dengan raja-raja karena dalam hidupnya, sepanjang hidupnya dia terkenal dengan perbuatan baik dan apa yang dilakukannya untuk Tuhan. Ya, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya, lihat saudara ya, ketika Imam Yoyada mati, maka raja mendengarkan para pemimpin-pemimpin Yehuda. Ya, dan akhirnya mereka justru membawa kepada penyembahan berhala
Dan apa yang terjadi karena penyembahan berhala itu, ya akhirnya Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Lalu roh Allah menguasai Sakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Ya, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Saudara, ya mereka mulai meninggalkan Tuhan, termasuk Raja Yoas. Dia kehilangan seorang mentor rohani yaitu Yoyada. Dan akhirnya mulai mendengar para pemimpin-pemimpin yang tidak taat pada Tuhan dan justru mengajak dia menyembah berhala. Lalu imam-imam, nabi-nabi dikirim Tuhan untuk berbicara. Ya, kenapa kamu meninggalkan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Hidupmu pasti tidak beruntung. Orang yang meninggalkan Tuhan, melanggar hukum-hukum Tuhan, hidupnya pasti tidak akan beruntung. Ya, dan dikatakan tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Nabi yang berbicara menyatakan kebenaran dilempari dengan batu, saudara. Bangsa ini sungguh kehilangan hal-hal yang baik, kehilangan takut akan Tuhan. Dengan begitu mudah mereka berubah ketika sudah tidak ada Yoyada lagi, ya. Dan dikatakan di sana, saudara, mereka melempari dia dengan batu. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke dalam Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Yang maju hanya sedikit tentara Aram. Israel memiliki tentara yang besar pada waktu itu. Tapi karena mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan izinkan mereka kalah oleh orang Aram, saudara. Ya, selama mereka dekat dengan Tuhan, Tuhan lindungi. Selama mereka itu mau taat sama Tuhan, Tuhan jagai. Tapi ketika mereka mulai memberontak, pada akhirnya mereka dijatuhkan, saudara. Murka Tuhan menimpa dan mereka jatuh ke dalam malapetaka. Petinggi-petingginya semua dibunuh. Ayat 25, ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Ya. Dan akhirnya lihat saudara, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu. Lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Yoas akhirnya dibunuh karena dia membunuh anak Imam Yoyada. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Padahal awalnya dia melakukan apa yang benar, tapi karena akhirnya Yoyada mati, dia mulai mendengarkan orang-orang pemimpin-pemimpin Yehuda yang kafir, yang fasik, sehingga dia membunuh anak Imam Yoyada. Dan apa yang terjadi? Rakyat akhirnya membunuh dia, saudara. Dan dia akhirnya mati dikuburkan tidak di pekuburan raja, berbeda dengan Yoyada dikuburkan di samping raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Sabat anak Simeat perempuan Amon dan Yosabat anak Simrit perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia serta tentang perbaikan rumah Allah, semua ini tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Akhirnya anaknya Yoas naik menjadi raja. Kita lihat saudara, dosa membawa malapetaka
tetapi kebenaran itu meluputkan kita dari segala malapetaka. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa, biarlah Bapa Engkau menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu, bahwa kami mengerti kebenaran-Mu, agar kami boleh hidup seturut dengan perintah-Mu. Kami belajar dari kisah hidup Raja Yoas, bagaimana setelah dia jauh dari Tuhan, dia melakukan hal-hal yang jahat. Biarlah kami Tuhan selalu melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini mengalami kesulitan. Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu malam ini, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.